Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, adik-adik semua, kita nikmati pandemi ini, kita syukuri, semuanya pasti ada hikmahnya. Adik-adik semua, hari ini adalah pertemuan terakhir pembelajaran jarak jauh untuk semester 1 untuk mata pelajaran matematika, okay? Jadi matematika hari ini adalah pelajaran terakhir untuk semester 1. Jadi minggu depan kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS, okay? Oke. Pada hari ini kita nanti akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel atau biasa disimpulkan dengan PTL-SV. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar apa? Persamaan linier satu variabel. Kalau sekarang pertidaksamaan linier satu variabel. Apa toh Pak bedanya? Nanti kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi jidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tetap semangat ya. Oke, cari tempat yang nyaman, kita belajar bersama. Kita mulai pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini, jadi kalian nanti diharapkan mampu memahami pertidaksamaan linier satu variabel, dan yang kedua kalian mampu menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Jadi nanti kalian itu paling tidak paham. Paham itu bagaimana? Paham itu yang dapat mengukur kalian sendiri. Tahu enggak pertidaksamaan linier itu yang bagaimana? Nah, yang bisa menjelaskan itu kalian sendiri, oke? Nah, kalau menyelesaikan, nah peserta didik mampu menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Maaf keliru itu, pertidaksamaan ya. Mampu menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi nanti kayak kemarin kita mencari nilai kebenarannya kan, agar menjadi pernyataan yang benar. Oke, oke. Ini simple. Untuk pertidaksamaan itu kurang lebih hampir sama kayak persamaan. Yang membedakan adalah simbolnya atau tanda hubungnya. Nah, pertidaksamaan linier satu variabel. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel disimpulkan dengan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan, nah namanya pertidaksamaan itu yang selain sama dengan, bisa jadi kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, tidak sama dengan, gitu kan? Iya, bisa membayangkan. Oke, kita bahas ya. Contoh 7 plus A lebih besar apa lebih dari? Lebih dari ya. Kalau lebih besar ini tak buat 7 sing gede plus A kuwi jenenge lebih besar. Kalau lebih dari, ini simbolnya, simbol matematikanya. 7 plus A lebih dari 9. 3Y plus 7 kurang dari 25. 2T plus 3 lebih dari atau sama dengan 5. 3 plus 2N kurang dari atau sama dengan 18 min N. Sama kan bentuknya kayak persamaan yang kemarin. Sama-sama satu variabel, tetapi tanda hubungnya ini yang berbeda, ya kan? Kalau kemarin menggunakan persamaan, tanda hubungnya adalah sama dengan. Kalau sekarang enggak. Apa? Lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Jadi kalian bisa menyimpulkan apa? Kalimat untuk pengertian pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu kalimat terbuka dengan satu variabel atau peubah yang berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaannya ya seperti ini tadi. Nah, tanda ketidaksamaan apa saja? Ini yang pertama, dibaca apa? Lebih dari. Ini kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau biasanya menggunakan kata sekurang-kurangnya, berarti paling sidik, ngono kan? Kalau yang ini kurang dari atau sama dengan,
Tidak lebih dari itu maksudnya adalah paling akeh sakmono, ngono toh. Dan yang terakhir tidak sama dengan. Jadi kelima ini adalah lamba ketidaksamaan. Kalau persamaan ini tandanya cuma sama dengan. Kalau ini tandanya ada 5. Oke. Terus bagaimana menyelesaikan PTLSV? Menyelesaikan ketidaksamaan linier satu variabel itu hampir sama dengan menyelesaikan persamaan linier yang kemarin. Nah, kelompokkan yang ada variabel dengan yang variabel di satu ruas, sedangkan yang tidak ada variabelnya di ruas yang lain. Yang perlu diingat pun juga sama. Yang jika tanda semula positif saat dipindah ruas menjadi negatif, jika semula negatif dipindah ruas menjadi positif. Nah, ada tambahannya kalau untuk pertidaksamaan. Jika dibagi positif, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Jika dibagi negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalik. Maksudnya dibalik itu gimana? Kalau lebih dari menjadi kurang dari. Ngonten nggih? Oke. Biar lebih paham, ini ada beberapa contoh yang perlu kita pahami. Nomor 1, contoh 1. 3 plus 5 3 plus Y kurang dari 5, ya kan? Menyelesaikannya gimana? Sama kayak kemarin. Yang ada variabelnya biarkan tetap di sini. Kurang dari, ya kan? 5 yang punya rumah kita tulis dulu. 3 kita pindah ruas. Kalau pindah ruas ini positif atau negatif? Positif menjadi negatif. Y kurang dari 5 min 3. Y kurang dari 2. Sama kan? Sama kayak kemarin, cuma tandanya tetap. Contoh 2, A min 7 lebih dari 12. A lebih dari 12-nya kita tulis dulu kan? Nah, min 7-nya kita pindah ruas. Di sini lihat, tandanya apa? Negatif. Kalau pindah ruas menjadi positif. A-nya berapa? 19. Jadi A lebih dari 19. Mudah kan? Mudah, Pak. Oke. Contoh 3. 4H plus 13 kurang dari atau sama dengan 33. 4H kurang dari atau sama dengan 33-nya kita tulis dulu. 13 ini kan positif, kita pindah ruas jadi negatif. 4H kurang dari atau sama dengan 33 dikurangi 13, 20. Hanya ketemu berapa? 20 dibagi 4H kurang dari atau sama dengan 5. Mudah? Mudah. Contoh 4 sekarang. 2K min 44 lebih dari atau sama dengan min 9K. Ya kan? Min 9K kita kelompokkan dengan 2K, kita pindah. Ini tandanya apa? Negatif. Pindah ruas menjadi positif. 2K plus 9K lebih dari atau sama dengan, nah ini, loh Pak, ini kan kosong. Kosong, nah ini yang kita pindah. Tandanya apa ini? Negatif. Pindah ruas menjadi positif. 2K tambah 9K 11K lebih dari atau sama dengan 44. K-nya ketemu berapa? 44 dibagi 11. K lebih dari atau sama dengan 4. Jadi proses penyelesaiannya itu sama dengan persamaan linier satu variabel. Cuma yang membedakan adalah tandanya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kalau kedua ruas ada variabel dan ada bilangannya? Ya sama konsepnya. Yang ada variabelnya kita jadikan dengan satu yang ada variabelnya, yang tidak dengan tidak. Jadi contoh 1, 7Y plus 13 lebih dari atau sama dengan 29 plus 9Y. Nah, 9Y nya kita pindah ke sini. Positif pindah ruas jadi negatif. 7Y min 9Z lebih dari atau sama dengan 29. 13 nya pindah ruas positif jadi negatif. 7Y min 9Y, maaf ya ini keliru ya, seharusnya min 2Z ya, bukan 4Y. Min 2Z lebih dari atau sama dengan 16. Ngoten nggih? Y nya dibagi min 4. 16 bagi min 4
J-nya sama dengan min 4. Loh Pak, tandanya kenapa berubah? Loh, samaan ingat tuh tadi, jika dibagi negatif maka tanda harus berubah. Ini tandanya apa ini? Lebih dari atau sama dengan? Ya kan? Karena dibagi negatif kan ini, maka tandanya berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. J-nya kurang dari atau sama dengan min 4. Nonton nggih? Contoh 2. Min 7U min 15 kurang dari atau sama dengan 8U plus 30. Min 7U min 8U, ya kan? 8U nya tak pindah ke sini positif jadi negatif, 30 nya tetap, min 15 nya pindah ruas jadi positif. Min 15U kurang dari atau sama dengan 45. U nya kurang dari atau sama dengan 45 dibagi min 15. Loh, ingat tuh ya, kalau dibagi negatif itu tandanya harus dibalik. Loh, ini tandanya apa? Kurang dari, berarti hasilnya lebih dari atau sama dengan. U-nya ketemu berapa? 45 dibagi min 15 min 3. Tanda berubah karena dibagi negatif. Bisa nggih? Mudah kan? Mudah, itu hampir sama kayak persamaan, cuma yang membedakan adalah tanda persamaan atau tanda ketidaksamaannya itu, okay? Kalau persamaan menggunakan sama dengan, kalau pertidaksamaan menggunakan tanda ketidaksamaan. Konsepnya sama, tetapi kalau di pertidaksamaan ada 2 tambahan, yaitu jika dibagi negatif tandanya berubah. Ngoten nggih? Bisa dipahami? Mudah kan? Alhamdulillah. Oke, adik-adik, Mas, Mbak, ini adalah materi terakhir. Minggu depan kalian sudah penilaian akhir semester. Apa yang harus kalian pelajari untuk penilaian akhir semester? Ya, kita mulai dari bab 1 sampai bab 4, yaitu bilangan bulat, himpunan, bentuk aljabar, dan yang terakhir persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pak, soalnya mudah-mudah apa enggak? Insya Allah kalau kalian mau belajar pasti mudah. Matematika itu bukan hanya hafalan rumus itu tidak, Nas, Mbak. Jadi kalian itu harus terbiasa mengerjakan. Kalau kalian terbiasa mengerjakan, nanti rumusnya eling dewi. Tapi saya pikir nggak ada rumus ya. Nggak ada rumus kan di kelas 7 nih. Materi bab 1 sampai 4 itu tidak ada rumusnya. Semua butuh ketelitian, ya kan? Ping-pingan ya sepanggah ngono, tambah-tambahan, kurang-kurangan, ya kan? Bilangan bulat kan itu. Himpunan juga nggak ada rumusnya, konsepnya. Kalau irisan digoleki sing podo, kalau gabungan dijadikan satu, kan ngono ini, ya toh? Eling toh? Eling. A min B berarti anggota A yang tidak ada di B. B min A berarti anggota B yang tidak ada di A. Mudah, ya kan? Bentuk aljabar bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan dengan syarat. Syaratnya apa? Variabelnya sama. Kalau perkalian dan pembagian main di pangkatnya, ya kan? Z pangkat 5 dibagi Z pangkat 2 sama dengan Z pangkat 3, kan gitu. Nggak ada rumus kan? Nggak ada. Semua itu konsep di kelas 7 ya. Materi bab 1 sampai 4. Terus bagaimana dengan persamaan dan pertidaksamaan? Sama loh, ini kan juga bukan rumus. Endi rumusnya Kak Ono? Ini kan konsep pengerjaan, ya kan? Kalau pindah ruas tandanya berubah. Kalau pertidaksamaan dibagi negatif tandanya yang berubah. Nonton nggih? Insya Allah kalian bisa mengerjakan semua. Amin ya robbal alamin. Di mana ada usaha di situ ada hasilnya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nonton nggih? Oke? Siap nggih? Siap. Oke. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Kalian selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari selama ini 1 semester ini mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa bersama nggih. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pesan terakhir ya Mas, Mbak.
Selain kalian belajar, jika ada kesulitan jangan sungkan untuk bertanya kepada Bapak Ibu nggih. Tapi sebelum ujian, nanti pas ujian tanya ya nggak boleh. Sebelum ujian kalau ada masalah, ada yang belum dipahami, boleh bertanya. Ngoten nggih? Oke, tetap dijaga kesehatannya. Sampai ketemu, semoga segera berakhir pandemi ini dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.